Nah, kalian saja belum sepakat Muhammad Rob atau tidak. Tidak. Satu bilang Rob, satu bilang bukan. Begini bang, dalam kosakata bahasa Arab itu ada kata Rob, ada kata Sayyid. Ada kata Rob, ada kata Sayyid. Kalau Rob itu kita mengabdi kepadanya, tunduk, patuh, berserah diri, menyerahkan Anda semuanya. melakukan itu nggak kepada Muhammad? Dengerin dulu bang, dengerin dulu. Saya kasih tahu. Kita tunduk, patuh, mengikuti, berserah diri, maka kita menuhankan atau menjadikan dia sebagai Rob. Tapi Oke, kalau Anda dalam perbuat bahasa nggak itu kepada Muhammad? ada Sayyid bang, Sayyid ini ada dua. Yang ditanya Bisa. apa? Anda perbuat nggak itu kepada Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu sebagai Sayyid dan tauladan. Sebentar. Anda kan bilang ketika Anda patuh, tunduk, taat, mengikuti sesuatu, maka sesuatu itu menjadi Robmu, betul? Bukan berserah diri. Di situ nggak ada kata berserah diri. Kalau Ya sudah, kita berserah sekarang begini. Ketika seseorang mengikuti, patuh, taat kepada hawa nafsunya, menurut Al-Quran, hawa nafsunya itu disebut jadi Robnya enggak, jadi Tuhannya enggak? Iya, Tuhan. Iya. Ketika kalian patuh, taat, mengikuti Muhammad, berarti sama saja kalian menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian, benar? Iya, tapi Iya. saya Lalu bagaimana sebentar? Lalu bagaimana Muhammad yang Rob kok dia berdoa kepada Rob? Coba jawab Seseorang dulu. dikatakan gini bang, seseorang bisa dikatakan menuhankan apabila ada 4 syarat bang: tunduk, patuh, mengikuti, Oke, dan saya berserah catat. diri bang. Saya catat. Ya. Menuhankan ini harusnya Anda jadi pengganti Yusuf PI ya. Saya balik lagi dulu kamera saya. Sebentar. Tunduk, patuh, Baik. mengikuti, berserah diri. Baik, saya Menyerahkan balik, saya dirinya balik. itu baru menuhan. Apa itu syarat-syarat menuhankan? Nih, kita tulis ya. Seorang dikatakan menuhankan sesuatu Ya. jika apa saja yang harus dipenuhi syaratnya. Satu apa? Tunduk, Tunduk. Terus. Dua, patuh, patuh. patuh, 3, mengikuti kehendaknya. mengikuti. Ya. Terus 4, menyerahkan dirinya atau berserah menyerahkan diri. dirinya. Berserah diri, menyerahkan diri. Oke. Ah. Jadi 4 syarat ini harus dipenuhi seseorang supaya masuk kategori mempertuhan ya. Ya, betul. Oke, baik, baik. Tunduk. Yang Oke, ya, tunduk. terus. Jika seseorang tunduk, patuh, mengikuti, terus menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, maka dia mempertuhan hawa nafsu gitu. Ya, betul. Oke, apa yang dimaksud tunduk kepada hawa nafsu? Mengikuti hawa nafsu, Oke, patuh kepada hawa nafsu. Maksudnya menyerahkan diri kepada hawa nafsu gimana? menyerahkan dirinya ya sepenuhnya kita seolah-olah dikuasai oleh hawa nafsu. Oke. Baik. Sekarang saya tanya. Seorang muslim wajib tidak melakukan yang keempat ini kepada anaknya Aminah. Aminah itu siapa, Bang? Waduh, Oh, pura-pura nggak tahu. Gini, Bustomi, ketika Anda menjadi seorang muslim, wajib tidak keempat yang kamu katakan ini harus kamu perbuat kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Robbi karena dengar dulu. Islam tidak Yang ditanya bukan itu. dirinya, Bang. Gini, sebagai seorang muslim, Anda itu wajib tidak melakukan keempat hal ini kepada seorang manusia yang namanya Muhammad. Nabi Muhammad gagal dikatakan Rob karena umat Islam tidak menyerahkan dirinya, Bang. Jadi Oke, gagal apa yang dimaksud dengan dijadikan menyerahkan diri? Robbi. Yang dimaksud dengan menyerahkan diri apa? dirinya itu
ini tawakal artinya menyerahkan dirinya itu, nyawanya semuanya itu seolah-olah dipasrahkan kepadanya. Oh jelas sekarang. Oke baik. Nih, saya akan tampilkan hadisnya. Nyawa siapa yang harus kamu utamakan? Nyawamu apa Muhammad? Nyawa Nabi Muhammad. Sebentar, ini saya tampilkan hadisnya, ya. Nih. Saya tunjukkan hadisnya bahwa kalian itu wajib mencintai Muhammad lebih dari ada apapun. Perhatikan. Saya akan tunjukkan kepada kalian, ya. Nih. Perhatikan hadis ini. Kali ini penuhan Muhammad, penyembah Muhammad, pengkultus anaknya Aminah. Kami mengiringi Nabi SAW dan beliau menggandeng tangan Umar radhiyallahu anhu. Kemudian Umar berkata kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, sungguh engkau sangat aku cintai melebihi apapun selain diriku. Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, tidak. Demi yang jiwaku berada di tangannya, hingga aku sangat engkau cintai melebihi dirimu. Lalu Umar berkata kepada beliau, sungguhlah sekarang saatnya demi Allah, engkau sangat aku cintai melebihi diriku. Maka Nabi SAW sekarang engkau benar wahai Umar. Jadi ada ini versi panjangnya. Seorang muslim itu wajib mencintai Muhammad lebih daripada apapun. Lebih daripada hartanya, lebih daripada anaknya, lebih daripada perniagaan yang mereka miliki. Pokoknya wajib mencintai anaknya Aminah lebih dari apapun. Harus kalian utamakan, harus kalian lebih dahulukan. Sekarang saya tanya, mana yang harus dilebih dahulukan, Muhammad atau anakmu? Ya Nabi Muhammad, Bang. Mana yang harus dilebih dahulukan, pekerjaanmu apa Muhammad? Nabi Muhammad, Bang. Mana yang lebih harus didahulukan, nyawamu atau Muhammad? Nabi Muhammad. Makanya saya bilang kalian penyembah Muhammad. Ini nekat yang nyata ini. Standar ganda nih. Kembali ke ini tadi ya. Kembali ke ini tadi nih. Nih. Tunduk seseorang Ya, yang gini. Biasa Kan ada saya orang yang jelasin, menuhankan hawa nafsu. Biar saya jelasin. Sebentar, Boleh ya, Bang? sebentar. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsu, betul? Ya, ada. Oke, dia menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, betul? Ya, ada. Dengan cara bagaimana dia menyerahkan diri kepada hawa nafsu? Ini apa namanya? Seolah-olah dikuasain. Oke, dikuasai, tidak boleh membantahnya, tidak boleh melawannya, dikontrol oleh hawa nafsunya, betul? Iya, pokoknya menyerahkan semua raga dan nyawa semuanya Iya, kepada itu. itulah yang kau lakukan kepada anaknya Aminah. Coba sekarang gini, kalau ada Muhammad sebentar, kalau ada Muhammad berdiri di hadapanmu, wajib tidak kamu serahkan dirimu kepada dia, kepada Muhammad. Harus kau cintai dia lebih dari apapun. Harus kau utamakan dia. Bahkan kau mau mati untuk dia, betul? Iya, betul. Iya, makanya kamu itu penuhan Muhammad. Nah, standar ganda lagi. Macet. Kalau ciri-ciri mau lari nih. Begini, Bang. Gimana? Saya jelasin ya, Bang ya. Silakan. Kalau tadi itu ada kata tunduk, kami tunduk kepada Nabi, mengikuti, tapi tidak menyerahkan nyawa saya kepada Nabi. Umat Islam itu menyerahkan nyawanya kepada Allah. Jadi gagal menuhankan, Bang. Apa yang dimaksud menyerahkan nyawa? Menyerahkan kalau dalam Islam itu disebut dengan tawakal. Menyerahkan dirinya sepenuhnya nyawa dan raganya. Oke. Kalau umat Berarti seseorang menyerahkan nyawa jiwa raganya kepada hawa nafsu gitu. Iya, semuanya kalau ini Gimana maksudnya menyerahkan nyawanya kepada hawa nafsu? Gimana maksudnya? Anggota tubuh kita dikuasai, Bang. Anggota Tubuh kita dikuasai hawa nafsu. Anggota tubuh dikuasai hawa nafsu.
Dengan Iya. cara bagaimana? Dengan cara mengikuti dan menyerap, pokoknya Oke. top 24 Nih, jam lah. ya, saya bikin gambarnya. Itu sudah saya ada gambarnya, udah saya buat. Seperti ini, betul? Seperti ini, betul nggak? Orang yang tubuh jiwa raganya diserahkan kepada hawa nafsunya, bener nggak? Gambar gimana itu? Waduh, berat ini. Kamu kan bilang, seseorang yang menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu, dia itu dikontrol penuh. Jiwanya, badannya, jiwa raganya, dikontrol penuh oleh hawa nafsu, betul? Ya, betul. Nah, seperti inilah kira-kira gambarnya, betul? Ya, betul. Nah, seseorang yang sudah dikendalikan, dikontrol oleh hawa nafsu, dia akan melakukan apapun yang hawa nafsu itu perintahkan. Setuju? Ya. Nah, seseorang yang dikendalikan oleh orang lain, dia akan melakukan apapun orang lain itu ingini. Betul? Ya, betul.